Yaqul hina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ini Ramadan tiap malam, tiap saat, tiap waktu, kapanpun, genap, ganjil, awal, tengah, akhir, kapanpun itu adalah panen raya, musim panen raya, tiap saat, tiap waktu, tiap detik, semuanya agung, semuanya mulia, ini musim panen. Kalau kita nggak panen di Ramadan, kapan panennya? Kalau kita nggak jadi bersih hati kita di Ramadan, kapan? Kalau kita nggak jadi baik di Ramadan, terus kapan? Kalau kita nggak menjadi orang benar sekarang, terus kapan? Kalau kita nggak taubatnya sekarang, terus kapan lagi? Ini bulan-bulan yang agung, bulan yang mulia. Ayo giat, semangat dalam mendekat kepada Allah. Lakukan amal soleh yang bisa kita lakukan. Kalau kita ingin meraih keberkahannya, anugerahnya, nurnya, sirnya, Quran lazimkan selalu, zikir selalu kita baca. Dan jadilah kita tuh orang-orang tuh yang meraih anugerah Allah Ta'ala. Orang yang punya kesiapan dari para aulia wa salihin, mereka untung besar di bulan yang mulia ini. Menjauhlah dari maksiat, tinggalin tuh maksiat. Ikat anggota tubuh kita dari kemaksiatan. Mata jaga, jangan ngelihat yang haram. Lidah kita jaga, telinga jaga, perut jaga. Jangan sampai puasa kita sia-sia. Jangan sampai qiyam kita sia-sia. Jangan sampai tarawih dan tahajud kita sia-sia. Rasulullah bilang berapa banyak yang puasa, enggak ada pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus. Berapa banyak orang yang bangun malam, enggak ada yang dia dapat dari bangunnya dia kecuali cuma begadang sama capek. Ini sekarang udah malam ke-7 dari bulan Ramadan yang kita lalui. Siapa gerangan yang terbuka, terjadi penampakan di dalam hatinya nur, anugerah, rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala bukakan kepada hambanya. Siapa yang dibukakan penampakan dalam khusyuk, dalam kehadiran hati? Enggak ada kan? Nah, ini dikarenakan hatinya bobrok, dikarenakan pandangannya adalah buta. Waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Allah Ta'ala terangi pandang mata batin kita. Berjuanglah lawan hawa nafsu kita di dalam beramal soleh. Enggak ada yang lebih berat atas nafsu melebihi amal soleh, terutama tuh dalam bab sedekah. Sedekah di bulan Ramadan pahalanya gede. Ini bulan yang agung, bulan yang mulia. Tiap malam Allah Ta'ala memerdekakan dari neraka 600.000 orang. Termerdekakan dari neraka, dari hamba-hamba yang sudah divonis masuk neraka. Jangan kita meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun bentuk kebaikannya walau antalqa akhak biwajhin talik, walaupun kita kebaikan tersebut hanya berupa senyuman ketika kita berjumpa dengan muslim lainnya. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menginfakkan, berinfak apa yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita, bukan milik kita, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah pahalanya besar. Manusia dengan segala tersebut dia dapat derajat yang tinggi, terutama di waktu-waktu susah kayak begini, di mana orang-orang fakir, miskin, tambah susah, tambah ruwet di musim-musim yang sekarang ini. Cari tahu, jangan nunggu orang miskin datang, tetapi kita yang menghampiri, kita yang datang, kita yang cari tahu, kita yang mengecek keadaan mereka. Barangkali berkat itu semua Allah Ta'ala angkat bala, Allah Ta'ala jauhkan dari musibah. Barangkali berkat itu semua kita kecipratan doa yang diterima oleh Allah Ta'ala dari hamba mukmin membuat kita mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo buka hati kita untuk menerima nasihat tentang masalah sedekah ini. Saya sering kali tuh kata Habib Ali ngejerit kepada penduduk kampung saya, negeri saya untuk ayo bersedekah. Tetapi ya berat. Taufik di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang diajak sembahyang masih mau, diajak puasa mau, diajak ibadat yang lain ngaji mau, tapi kalau ada urusan keluar duit ntar dulu. La ilaha illallah. Ayo cari taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis zikir yang semacam begini. Cari taufik dengan melanggar hawa nafsu dan syaitan dan dunia. Jangan kita turut kepada hawa nafsu, syaitan dan dunia. Langgar. Jangan kita mengabdi kepada mereka. Carilah keuntungan dunia kita. Ya, jadikan dunia kita sebagai keberuntungan untuk akhirat.
Dunia, kalau seandainya kita akan menjadi dekat kepada Allah gara-gara itu dunia, itu bukan dunia. Dunia yang membuat kita nyambung silaturahmi, itu mah bukan dunia, itu akhirat. Dunia membuat kita berbagi kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada tetangga, kepada orang yang kesusahan, kepada yang miskin, kepada yang fakir, kepada yang yatim, itu mah bukan dunia. Tapi itu dunia yang membuat kita mencapai derajat yang tinggi di akhirat di sisi Allah Ta'ala. Orang yang paling kaya, yang pemasukannya miliaran atau triliunan tiap hari, ketika dia meninggal dunia, apa yang dia bawa di tangannya? Tangannya kosong, melompong. Harta yang dulu dia kumpulkan, kalau dia kumpulkan dari yang halal, bakal diaudit dan perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak kalian bakal ditanya akan setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Adapun kalau tuh harta dulu dia kumpulkan dari yang haram, bakal dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramallah, amalkan apa yang sudah kita dengar, terutama tentang sedekah ini di majlis zikir, majlis ilmu. Kalau kita hadir enggak kita amalkan, akhirnya menjadi kerugian atas kita sekalian. Imam Syarani dia tuh melawan hawa nafsunya, selalu berjuang, berjihad melawan hawa nafsu. Itu kalau dia terlintas di benaknya untuk bersedekah, ketika dia berada di kamar mandi, terlintas di benaknya mau sedekah, langsung dia ngejerit, ayo sedekah, fulan, keluarin rezeki, anakku, dipanggil anaknya, suruh sedekahin, keluarin duit. Sampai ketika dia keluar ditanya, abah kenapa enggak tunggu keluar dulu dari WC, dari kamar mandi, baru nyuruh sedekah. Dia bilang, saya takut kalau udah keluar dari kamar mandi tuh, akhirnya enggak jadi. Dijegal oleh nafsu. Nafsu berpikir, oh, ntar masih ada keperluan, masih ada kebutuhan. Itu diriwayatkan sedekah enggak keluar, melainkan setelah melawan 70 syaitan yang ngebujuk. Udah lolos dari 70 syaitan, nah baru bisa keluar sedekah tersebut. Makanya bersegera sedekah, jangan ditunda. Jangan buka peluang bagi syaitan untuk gembosin semangat kita yang udah kita buat untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita keikhlasan, membuat kita nyampe dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berjihad, nah berjihad ngelawan hawa nafsunya, dia yang bakalan untung kelak di akhirat. Berat memang, tetapi justru yang berat itu pahalanya besar dari Allah Ta'ala. Kalau kita pengen pahala yang indah, yang besar, bersungguh-sungguhnya, bersungguh-sungguh, tulus di dalam mengabdi kepada Allah Ta'ala. Penat, capek, enggak jadi masalah. Yang penting kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lawan hawa nafsu kita. Jangan kita nurut kepada apa yang diinginkan oleh nafsu kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik buat kebaikan, dan Allah Ta'ala bantu kita untuk menjalankan kebaikan tersebut. Hadzal Imam Masjid Ba'alwi Al-Habib Abdullah Ba'alwi, Al-Habib Abdullah Ba'alwi bin Alwi Al-Ghayur Ibn Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Hadzal Habib Abdullah Ba'alwi itu dia keliling ke tetangga-tetangganya. Dia bilang, saya tidak ridha kalau di antara kalian ada yang tidur dalam keadaan enggak ada makan malam. Nah, dia kelaparan, saya enggak ridha. Ngomong sama saya, datengin rumah saya, ketok pintu rumah saya bakal berbagi. Hatta walaupun makanan saya, ayo sepiring kita makan rame-rame, enggak jadi masalah. Yang penting jangan kalian tidur dalam keadaan kelaparan. Itu yang dipesankan dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya wallah la yu'min, demi Allah tidak beriman barang siapa yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan kelaparan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo bersihin hati kita. Itu apabila hati udah bersih tuh, insya Allah mudah untuk diajak beramal soleh. Nah, ini orang peduli untuk kesehatan badan, kebersihan badan, afiah badan itu yang mereka peduli. Tetapi kesehatan hati mereka melalaikan kesehatan batin tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perbaiki hati kita. Allah Ta'ala pandang rahmat kepada kita sekalian.